Pemirsa, siapapun yang memerangi monster, harap berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Friedrich Nietzsche, filosof Jerman. Sekarang Mas Aris. Gimana Bang? Ya, melihat perbedaan begitu tajam antara KPK dan DPR dalam hal ini soal hak angket. Iya. Dan mungkin juga dengan aksi di luar yang tiba-tiba muncul dari pihak yang mendukung KPK. Iya, Mas Haris makasih. punya pandangan gimana? Bang Kardi, gini, sebenarnya susah juga dihindari untuk tidak mengatakan bahwa polarisasi atau split ya antara DPR dengan KPK itu terpelihara terus. Satu, sebelum soal angket yang digulirkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan juga yang lain sampai sudah jadi panitia angket, sebelumnya ada pembahasan RUU KPK itu sendiri yang sudah masuk ke beberapa kali fase dan penolakannya, pembahasannya di lapangan juga banyak sekali. Fenomena lain, bukan fenomena, fakta-fakta lain, misalnya anggota-anggota DPR yang juga jadi korban atau jadi subjek orang yang OTT tertangkap oleh KPK misalnya kayak gitu. Saya pikir jadi ini panjang sekali. Jadi memang sudah susah juga secara sosiologis ada di masyarakat bahwa memang untuk mengontrol DPR gitu ya. Kalau tadi kan Mas Hinton kan posisinya KPK juga DPR perlu mengontrol KPK. Tapi dalam posisi publik hari ini masyarakat ada yang melihat bahwa KPK juga mungkin penting untuk bisa melihat DPR terbukti banyak. Nah ini fakta ya, saya tidak mau memberi penilaian di sana. Tapi bahwa amunisi melihat bahwa DPR versus KPK itu gak terbantahkan lagi. Tadi Mas Derajat ngomong ada media nasional yang ngomong KPK dihabisi. Ya menurut saya itu berita, itu bisa intonasi juga. Tapi faktanya bahwa DPR versus KPK itu sudah menjadi-jadi. Saya mau simpelnya gampang sekarang begini. Solusinya akankah terus seperti ini? Gitu. Ya kan? Solusinya akankah seperti ini? Saya dari tadi ngobrol sama Bang Yani banyak betul lah. Udah lebih dari acara ILC ini sendiri barangkali kan? Nggak berdebat kan? Berdebat juga. Tapi maksud saya begini, kalau saya mau lihat faktanya banyak, solusinya nggak ada. Jadi solusinya minim dibandingkan faktanya yang begitu panjang. Sampai berapa lama dan berapa jauh kita harus melihat soal ini. KPK ada atau tidak ada, korupsinya tambah gila-gilaan. Ya kan? Jadi di saat kita diskusi ini ada berapa transaksi korupsi yang terjadi di luar sana? Ya kan? Ya. Itu pernah dikalkulasi nggak? Gitu. Apakah kita menghabiskan energi kita untuk yang sesuatu yang kontributif pada pencegahan korupsi itu sendiri? Pasti kalau ditanya nanti dijawab iya, pasti kan seperti itu. Tapi buat saya, buat masyarakat yang ada di, paling tidak yang saya temui, mereka tidak punya banyak kesabaran, mereka tidak punya banyak mandat, mereka tidak punya banyak energi seperti bapak-bapak yang ada di depan ini untuk berdiskursus terus dengan soal ini. Mereka butuh sesuatu yang sangat konkret, cepat, dan melegakan mereka. Nah ini yang saya pikir saya ingin ambil posisi tengah bahwa oke, kita sekarang maunya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, saya mau kritik DPR dengan mengatakan bahwa ini suasananya juga nggak mungkin bisa lari dari soal IKTP. Gitu. Dalam suasana situasi seperti itu, saya juga mau angkat isu orang yang saya kenal, namanya Novel Baswedan. Tidak banyak orang yang kasih perhatian terhadap Novel hari ini. Misalnya seperti itu. Kasus Miriam misalnya, begitu bergulir cukup melambung tinggi. Ya kan? Meskipun memang fakta lapangan susah dihindari. Menghilang, kabur, ditangkap, dibawa lagi ke pengadilan, fakta medianya cukup bergulir.
Tapi siapa yang kasih perhatian terhadap Novel Baswedan? Itu juga pertanyaan saya kepada DPR. Dan menurut saya nggak perlu berargumentasi banyak. Tapi menurut saya penting kita berempati terhadap Novel yang sudah Di bekerja. masyarakat besar kok perhatian. Perhatiannya besar. Kenapa misalnya di DPR itu juga tidak jadi pertanyaan? Dari DPR. Di DPR-nya tadi itu yang saya mau katakan. Nah, sekarang saya mau ke KPK-nya. Berangkat dari kasus IKTP, kasus Novel. Menurut saya KPK memang juga harus dikritik, terutama pimpinannya. Sekarang saya mau ambil tafsir mundur sedikit. Pimpinan KPK yang ada hari ini kan pimpinan KPK yang muncul dari pelemahan terhadap KPK. Itu bahasa saya ya, terserah mau diterima atau enggak. Tapi serangan kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto, terhadap Abraham Samad, yang itu di awal tahun 2015, lalu di akhir tahun 2015 muncul proses pemilihan komisioner KPK. Orang-orang yang muncul hari ini, senang atau tidak senang, adalah orang-orang yang memang penuh kritikan. Kenapa nama-nama ini yang muncul? Ada orang-orang yang memang datang dari, bayangkan saja ada dari BIN jadi anggota KPK, ya kan? Lalu ada ketika kita di awal tahun terkaget-kaget kriminalisasi oleh Polri terhadap komisioner KPK, tiba-tiba ada polisi yang jadi komisioner KPK juga. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi bagaimana publik melihat objektivitas itu, rendah sekali pasti nilai objektivitasnya. Dan hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana pimpinan KPK tidak fight, tidak keluar. Sah, boleh. Kenapa harus saya yang harus mengkritik DPR? Kenapa harus mantan pimpinan KPK yang harus mengkritik DPR? 5 orang pimpinan KPK-nya kemana? Saya cari di bawah meja tadi nggak ketemu. Kenapa harus Febri? Gitu. Jadi mengkritik KPK saya setuju, tapi saya mungkin berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di di panitia angket dan lain-lain. Buat saya ada persoalan-persoalan yang kita mengkritik, tadi bahasa udah kita bicarakan ya, mengkritik untuk diperkuat gitu kan. Pak Agun juga tadi tidak bilang mau membubarkan KPK gitu. Tapi buat saya ada hal-hal yang lebih urgent buat orang-orang yang mengalami atau jadi korban korupsi. Misalnya saya dampingi beberapa orang yang sudah melapor kasusnya ke KPK. Tidak minta KPK untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan, tapi meminta KPK untuk melakukan supervisi. Kita tidak pernah tahu ada kasus di dugaan korupsi di BUMN. Kita tidak pernah tahu apakah KPK tidak mau, menganggap kita kurang bukti, atau gagal komunikasi ke kejaksaan gitu. Tapi kita juga nggak bisa bawa ke DPR karena sudah dilaporkan ke DPR, bukan di Komisi 3 tapi di komisi yang lain, dan nguap. Buat saya maksud Anda dua-duanya sama aja. Dua-duanya sama aja di mata publik gitu. Dua-duanya akhirnya sama aja di mata publik. Buat orang yang mencari itu, mencari keadilan, mencari kebenaran, ini yang harus diungkapkan. Nah, saya menganggap bahwa ada yang hilang dalam diskusi kita di putaran ini. Satu yang namanya pimpinan KPK. Dengan segala hormat saya sama Febri, dia teman saya hormati semua pandangan-pandangannya dia. Saya juga banyak tercerahkan oleh dia. Tapi itu satu. Menurut saya jubir ada hal-hal tertentu yang pimpinan harus muncul. Bayangkan malam ini wakil ketua DPR datang, ya kan? Sebetulnya sih Fahri nggak usah ngomong, nggak ada yang pimpinan KPK-nya nanti, ya kan? Kecuali kirim jubirnya DPR untuk ngomong, gitu. Nah buat saya Febri oke. Tapi Febri nggak bisa nanggung beban pimpinan, nggak bisa. Tesis ini saya keluarkan karena saya punya kekecewaan yang cukup besar dalam kasus Novel Baswedan. Saya dapat broadcast setiap hari dari Febri, hari ke-58, hari keberapa. Saya mesti cek hari keberapa yang dia gagal kirim ke saya perkembangan soal Novel. Dan tidak satu kata pun keluar dari pimpinan KPK terkait dengan kasus Novel, progresivitasnya. Saya pernah berapa kali mengatakan, berangkat dari window opportunity kasus Novel. Saya bilang sebagai window opportunity meskipun kita sedih dengan kasus Novel.
harusnya yang dibikin TPF. Saya mohon maaf, saya mungkin tidak setuju dengan kasus soal angket, karena menurut saya melihat ini situasinya tidak terlepas dari soal IKTP. Apa yang terjadi terhadap novel pun itu juga tidak terlepas dari situasi IKTP. Harusnya pimpinan KPK bisa muncul ke sana. Kalau saya jadi pimpinan KPK, mungkin saya akan bilang, para anggota dewan yang terhormat ini sedang melakukan obstruction of justice, maka saya panggil dia satu persatu ke KPK. Iya kan? Bisa itu dilakukan, tapi saya balik ke posisi saya yang awal. Kita, energi kita mau sampai kapan begini terus? Waktu kita berdebat, orang sedang korupsi di luar sana. Nah, itu satu hal soal KPK pimpinannya terutama ya. Yang kedua, Bang Karni, dari situasi ini, tadi poin saya yang pertama, presiden posisinya, agendanya presiden dalam pemberantasan korupsi menempatkan KPK itu sebagai institusi yang seperti apa. Kalau memang presiden merasa terganggu dengan KPK, ya pasti memang situasinya akhirnya membiarkan. Mungkin pendapat saya ini terlalu politis, tapi memang juga situasinya memang sangat politis hari ini, ya kan? Jadi memang membiarkan fraksi-fraksi, partai-partai lewat angket maju melihat KPK. Kalau memang presiden jelas tidak hanya genderangnya yang kencang, tapi juga tariannya dari genderang itu mau dikawal terus, harus komitmen dengan penguatan KPK. Sehingga dengan situasi seperti ini mencari titik temunya bisa kok. Dan memang itu tugasnya presiden mencari titik temu, meskipun DPR posisinya sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tetapi artinya kita kan mesti percaya dengan kekuatan bangsa ini, salah satunya soal kekuatan lisan, silaturahmi, bertabayun, bertanya, mengkrosek satu sama lain. Jangan-jangan memang niatnya semua sama. Kalau memang nanti ketemu ada mens reanya, niat jahatnya, baik itu ada di KPK yang dianggap tadi bisa terima pesanan, atau pansus ini, pansus ya, panitia angket ini juga punya niat jahat, itu terklarifikasi. Jadi memang ruang untuk berdiskusi, berdialog, menguji satu sama lain harus diciptakan. Tetapi kalau posisinya posisi pingpong, sana megang satu bat, sini megang satu bat, bola ada satu, lempar-lemparan saja, itu namanya persiapan menuju Asian Games. Nggak ada yang menyelesaikan soal bagaimana kita mencegah soal korupsi itu. Jadi menurut saya presiden perlu effort, usaha yang lebih dalam situasi seperti ini. Mungkin bisa bersama-sama teman-teman seniman, musisi dan lain-lain. Tapi menurut saya ini momentum yang tepat juga. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Baik, Bang Karni. Terima kasih, Mas Aris. Sekarang giliran Pak Yani. Apa Bang? Ya, sebagai Anda juga udah pengamat kan? Kayak Pak Yasin tadi, sebagai pengamat alumni kan? Satu alumni KPK, satu alumni DPR. Apa pendapatnya? Terima kasih Bang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama menyangkut masalah hak angket DPR ini sendiri. Undang-Undang 17 2014 MD3 ini saya salah satu orang yang ikut mendesain dari awal. Undang-undang ini adalah usul inisiatif DPR, dikerjakan oleh Badan Legislasi. Kita merampungkan undang-undang ini di Badan Legislasi, terus setelah Badan Legislasi masuk ke dalam Pansus. Dan kebetulan saya termasuk orang yang beruntung juga terpilih bersama saudara Fahri ini pimpinan Pansus Undang-Undang MD3 ini. Ketuanya Beni, wakil ketuanya saya Fahri, Ajis, ya kan. Dan saya sangat memahami Undang-Undang MD3 ini, letak kekuatannya maupun letak kelemahan di Undang-Undang MD3 ini sendiri. Paham betul saya. Termasuk mekanisme-mekanisme yang sekarang terjadi di DPR sendiri ini. Proses mekanisme penggantian, penambahan pimpinan,
Penamaan sekarang dengar lagi mau ada nama lagi pimpinan MPR mau menjadi 10, begitu banyak lah penggantian di badan kehormatan. Nah, kembali kepada angket ini, memang kalau kita baca dari angket yang lama, undang-undang lama, sejak reformasi kan terjadi perubahan-perubahan kelembagaan negara, Bang. Bahwa muncul lembaga-lembaga negara yang baru. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal tentang angket ini dan kita lihat suasana kebatinan, keinginan pembuat undang-undang, kalau bahasanya Pak Mahfud pada waktu di MK itu original intentnya, ini memang kita pada waktu mendesain di awal itu tidak ada boleh suatu institusi negara yang dibentuk, apakah dibentuk berdasarkan konstitusi undang-undang dasar atau undang-undang, yang menggunakan kewenangannya juga perintah undang-undang dasar atau undang-undang, dalam melaksanakan undang-undang itu menggunakan anggaran yang tampak bisa dikontrol. Maka oleh karena itu, karena fungsi DPR adalah mandat langsung dari rakyat, adalah perwakilan rakyat. Hakikatnya kan DPR-nya ada perwakilan rakyat. Kekuasaan tertinggi itu kan ada di rakyat yang diwakili oleh DPR. Oleh karena itu kita maksud bahwa semua bisa dilakukan angket oleh DPR itu sendiri. Maka ada perubahan kalau kita lihat bahasanya di pasal 79, kalau saudara Febri juga saya mendengar juga menanyakan ini apakah angket ini legal atau tidak secara eksistensi, ya kita pembuat undang-undangnya mengatakan bisa dilakukan pada waktu itu. Maka kalau kita lihat dari frase-frase yang mengatakannya itu di pasal 79 ayat 3 itu cukup jelas. Memang ada persoalan di penjelasannya. Tapi penjelasan ini kan bisa dikonfirmasi, dilihat di original intent seperti itu sendiri. Apa sih maksud dari pasal 79 ayat 3 tersebut? Nah, oleh karena itu saya menyatakan apakah lembaga semacam KPK ini bisa diangket atau tidak? Maka berdasarkan pasal ini, berdasarkan original intent bisa dilakukan angket seperti itu. Jadi status hukumnya bisa dilakukan. Terus bagaimana proses mekanisme angket ini? Menurut saya sudah sah dan legal. Karena dia melalui mekanisme yang ada, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Keputusan yang paling tinggi di DPR itu diambil melalui paripurna. Paripurna sudah menyatakan, terlepas ada partai yang tidak setuju atau tidak setuju, tapi quorum paripurna menyatakan bahwa angket yang dinamakan tentang ini, saya belum melacak lagi. Kalau dari penjelasan Agung ini kayaknya tidak ada hubungan, walaupun ada dasarnya, ada imbas-imbasnya, tidak ada hubungan dengan secara langsung dengan kasus EKTP. Nanti kita bisa buktikan dalam proses angket itu sendiri. Ya, kata saudara Fahri kan ini tontonan yang cukup menarik nanti kan. Itu kan angket kan harus terbuka juga. Kalau ada niat-niat yang terselubung kan pasti ketahuan juga, ya kan? Nah, oleh karena itu menurut saya mekanisme ini sudah dijalankan. Malah saya mempertanyakan sesungguhnya praksi-praksi yang tidak mengirim utusan. Loh, kok ini sudah putusan DPR kok mereka tidak mau? Apa motif mereka tidak mau mengirim utusan itu? Dua, motifnya betul sesungguh atau motif pencitraan? Kalau pencitraan kan pemilu masih lama. Ya, masih lama lah, masih 2 tahun. Cari pencitraan yang lain lah, seperti itu. Nah, ini jadi motif menurut saya di sini menjadi problem juga kawan-kawan di DPR itu sendiri. Yang kedua, jadi apakah bisa menurut saya objek? Nah, sekarang objek yang diangket seperti ini. Sesungguhnya ada objek yang ini, saya dengan saudara Fahri dulu ada persoalan. Apakah KPK ini ada persoalan atau tidak persoalan? Kita dukung KPK. Saya mungkin termasuk orang yang paling sering pada periode yang lalu melakukan kritik-kritik terhadap KPK, ya kan? Tapi dari kritik-kritik itu banyak juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPK. SPDP itu pada zaman-zaman awal tidak berjalan. Yang namanya supervisi, koordinasi pasal 6 itu tidak berjalan sebelum-sebelumnya. Maka ada rekomendasi apa yang dibaca oleh Bung Washington ini. Nah, persoalannya, adakah persoalan di KPK itu sendiri? Ada. Jangan bilang kita nggak ada. Kita menutup mata juga, Bang Sis. Kalau bilang KPK itu bersih, steril, enggak. Iya. Fakta hukum ada. Contoh, ini yang paling kasat mata. 2 kasus di pra-peradilan kalah KPK. Ya, 2 kasus ini. Ya, kalah digugat di pra-peradilan. Berarti kan ada persoalan sendiri yang ada di KPK itu sendiri. Yang kedua adalah ada hal-hal yang sama terhadap kasus yang sama, pelaku yang sama, perlakuannya juga berbeda. Ada juga. Kita lihat kasus, kalau mau balik ke belakang, kasusnya Pak Tonala dengan saudara Lupit Hasan.
Kasus Pak Tona Lupit Asam kalau kita ambil sama persis dengan kasusnya yang namanya Suni, dengan kasus tertangkapnya proyek reklamasi, sama persis juga kasusnya Fahmi di Bakamla. Ini pelakunya sama. Kok kasus ini diperlakukan yang seperti ini, kasus ini diperlakukan seperti ini? Ini yang orang bilang pilih-pilih baru ditebang, bukan tebang pilih. Pilih-pilih dulu kan baru tebang. Ini bagus atau tidak barang ini seperti itu. Nah, jadi ada persoalan-persoalan itu sendiri. Yang kedua, kita berharap bahwa di pansus ini atau di angket ini banyak rekomendasi-rekomendasi tentunya. Ya jangan kita juga mentabukan, Bung. Seolah-olah undang-undang KPK ini kitab suci Al-Quran. Undang-undang ini kan udah belas tahunan juga. Ya kan? Undang-undang ini kalau kita baca konsiderannya, undang-undang ini dibentuk oleh Kang Agun dulu dalam keadaan marah, emosional. Ajaran Islam kalau marah jangan mengambil tindakan apapun. Ya kan? Periode yang lalu marah, reformasi marah, semuanya marah semua. Maka muncul undang-undang. Baca konsiderannya itu konsideran marah. Kan ada undang-undang konsiderannya marah, Pak. Saya lihat undang-undangnya agak nggak logis. Undang-undang KPK ini di konsiderannya marah dan ngatain. Bahwa berdiri lembaga ini, bahwa karena lembaga penegak hukum yang lainnya tidak optimal dan tidak seperti itu. Nggak islami. Nah oleh karena itu dendam terhadap masa lalu, polisi jelek, kejaksaan, semua beresik, maka dibuat ini. Ini memang tabiat perilaku bangsa kita ini. Ya kayak model sekarang juga, ya kan? Kayaknya seolah-olah tidak ada pembangunan sebelumnya. Berada di ruang vakum, ruang kosong. Padahal kan tidak berada di ruang kosong. Bukti bahwa KPK ini tidak ada di ruang kosong, di pasal 6 itulah rumusan-rumusannya. Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penegakan pemberantasan korupsi tidak di dalam ruang kosong. Dia ada kelanjutan dari kelembagaan. Koordinasi, supervisi, melakukan. Tapi di dalam anatomi undang-undang KPK itu sih banyak kelemahan. Kalau kita mau lihat cek di pasal berikutnya, pasal tentang 26. Pasal 26 ini kan tidak mengakomodir yang namanya disebut dengan supervisi dan koordinasi, tidak diakomodir. Korsup itu tidak ada. Itu yang dari dulu saya menyatakan ini harus dirubah, direvisi undang-undang ini. Ya kan? Terus yang kedua adalah menyangkut lagi yang harus dirubah itu mekanisme sebagaimana dikemukakan. Tadi Febri mengatakan ada koordinasi, ada supaya betul dalam kasus yang Siti Fadila, kasus Alkes ini. Tapi kasus-kasus lain bagaimana? Banyak kasus-kasus yang lain. Kasus Sumber Waras, KPK lagi mencari kemana-mana niat kan mencari, belum ditemukan niatnya, lagi dicari, mungkin lagi jalan-jalan niat itu kan. KPK lagi mencari niat. Kasus yang lain juga belum ada perbuatan melawan hukum. Ini kan kasus yang transparan, kasus yang ini begitu lengkap dan lain audit seperti itu. Nah menurut saya ini ada problem pemberantasan korupsi kita ini. Bukan berarti kita tidak pro pemberantasan korupsi. Kita pemberantasan korupsi setuju. Jalan di tempat. Kalau bahasanya Pak hari ini di-entertain ini. Ini kan kasus di-entertain ini. Banyak, menurut saya banyak persoalan-persoalan yang ada. Mari kita terbuka saja. Nah saya mendukung angket ini, mari terbuka dalam konteks untuk memperbaiki semua. Jadi jangan juga ada kesimpulan ini kalian angket ini memperlemah atau memperkuat karena DPR-nya ketakutan. Enggak, kami memperkuat loh. Nggak ada urusannya memperlemah dan memperkuat gitu, nggak ada urusannya. Karena ketakutan, oh kami enggak, kami mau memperkuat, nggak ada. Kalau memang undang-undangnya ingin berubah, rubah saja. Karena itu kewenangan DPR. Kewenangan pembentukan ada di DPR, ada. Kalau menurut saya banyak kelemahan undang-undang ini sendiri harus dirubah seperti itu. Nah, jadi kembali lagi di sini, ya mari kita saksikan saja. Angket ini betul-betul ingin melakukan perubahan atau hanya ingin menyelamatkan sebagaimana asumsi yang dikemukakan oleh Haris ini sendiri, dan itu terbuka seperti itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita dorong OTT lagi. Kita setuju, tapi jangan OTT berhenti. Banyak kasus itu berhenti seketika, lenyap di telan bumi. Kasus SKK Migas sampai sekarang kita mau tanya sih kemana sih Pak Febri? Kasus SKK Migas kelanjutannya berhenti tuh di kasus OTT-nya aja, suap menyuap. Ya. Terus kasus lagi yang namanya OTT mulai tertangkap kasus SEA Games di Sumatera Selatan, berhenti di suap menyuapnya.
Katanya ini membuka kasus yang lebih besar lagi. Nggak kelihatan kasus yang besar itu? Reklamasi. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya kok begitu sih pemberantasan korupsi kita. Jadi jangan sampai kena anggarannya besar, jangan sampai kayak model pengacara juga Pak, ternak perkara. Kalau ternak perkara itu yang soal kuasanya banyak, maka fee-nya juga banyak. Kasus kan? Perkaranya 2, ini pengacara pintar nih, jangan jadi 2, kita jadikan 4 aja di perkara ini. Karena surat kuasanya 4, anggarannya berbeda juga fee-nya. Ya. Kita tidak ingin juga KPK itu seperti itu Bang Karni. Karena per kasusnya segini, maka di OTT terus. Nah, jadi banyak kasus. Nah, padahal kasus yang besar banyak. Kalau kita melihat kemana sih kasus Senturi kok berhenti, ya kan? Kasus banyak sekali kasus-kasus itu sendiri. Jadi ini tugasnya KPK sekarang seperti itu. Nah, kalau kita mau jujur, mari kita buka kasus-kasus besar. Ini saya sebagai umat nih Pak Febri, saya keliling-keliling ditanyain oleh umat Islam nih, Bang Yani kan Bang Yani P3 katanya. Iya, kenapa? Kok kasus yang korupsi yang banyak ini kalau umat Islam kok cepat sekali ya katanya. Diusut-usut KPK kasusnya kayak kasus Patrialis, kasus yang lain Hamdan Zulfa, yang kasus kali ini disebut terus. Kasus-kasus yang lain kita bukan sarah ini. Ya kan? Golongan-golongan tertentu lenyap di telan bumi, ya kan? Loh kok jadi sentimen, jadi kok seolah-olah akhirnya kalau mau disimpulkan secara simplistis ini simplikasi aja. Ini memang dihajar, ini memang orang-orang Islam ini kayaknya nih. Kayak gitu. Lalu dihajar orang-orang Islam ini memang korupsi semua ini kayaknya. Kita mulai kalau kita mau urut lah satu persatu. Irman Gusman, Patrialis Akbar. Ini orang-orang yang dianggap baik. Oh ini korupsi ini. Nah tapi yang sesungguhnya koruptor sejatinya yang merampok Republik ini ratusan triliun kasus-kasus itu lenyap bahkan jadi pahlawan. Kalau diundang ke istana kan pahlawan namanya itu. Ada ini marah apa? Marah? Enggak Bang, ini aja menyampaikan kecintaan kita. Bentuk kecintaan kita pada sesuatu itu harus kita berani kritik. Itu namanya kecintaan. Saya cinta sama KPK. Ya tapi memang Yani ini tambah pintar sejak lulus di DPR. Ini salah sekali dia dikerjain nggak jadi lagi. Kita lihat dulu sebentar.